Oke, jumpa lagi ya. Sekarang kita bayangin kalau ini adalah danau nih. Oke, ini adalah danau. Oke, wah, ada warna danau nggak hijau ya? Warna danau biru misalnya. Oke. Nah, danau ini kebetulan di Indonesia itu lagi musim dingin yang parah banget sehingga danau ini membeku. Oke, danau ini membeku berarti danau ini permukaannya jadi es. Iya. Nah, sekarang kita letakin dua buah balok yang sama persis. Oke, ini balok yang sama persis. Misalnya keduanya itu punya massa, let's say kita dua-duanya itu punya masanya, itu massa si baloknya tadi itu adalah 5 kg. Nah, ini baloknya tadi juga ini es ya. Ini juga baloknya balok es. Oke. Nah, sekarang gini. Sebelum kita ngebahas lebih jauh, coba kita ingat-ingat lagi hukum Newton. Hukum pertama Newton lebih tepatnya. Oke. Hukum pertama Newton itu ngomong apa sih? Atau gampangnya kayak gini ya. Ingat bahwa hukum pertama Newton itu kayak gini. Sigma F sama dengan nol. Artinya apa sih nih? Artinya benda diam bakal tetap diam. Malas gitu bergerak. Oke, dia diam bakal tetap diam. Terus kalau dia udah bergerak, maka dia akan bergerak dengan kecepatan tetap. Oke, dengan kecepatan tetap. Artinya ini bergerak ya, bergerak dengan kecepatan tetap. Nah, gini intinya. Terus kedua hal ini ada lagi kan, ada poin tambahannya adalah kecuali ada gaya yang tidak seimbang. Ya, oke, kalau gaya tidak seimbang menyebabkan yang diam tadi jadi nggak diam, dia bergerak. Yang udah bergerak bisa jadi berhenti atau makin cepat kalau ada gaya nggak seimbang. Nah, coba kita lihat gaya-gaya pada balok es, kedua balok es ini. Oke, karena dia sekarang ada di permukaan es ini. Kalau dia nggak ada, berarti harus ada gaya yang ke arah si es ini kan. Ya nggak sih, kalau nggak ada gaya yang kesini dia mungkin terbang atau kemana gitu, ya enggak lah gitu. Nah, berarti si es ini juga ada gaya nih yang arahnya kemana nih. Iya, arahnya ke bawah, ya nggak sih, ke pusat bumi. Oke, bayang dong gaya apa itu. Oke, nah sekarang gaya itu, ingat hukum kedua Newton adalah massa dikali percepatan. Kebetulan si es ini itu ada di permukaan bumi, berarti percepatannya kita gunakan adalah percepatan gravitasi. Iya, ingat gravitasi itu vektor percepatan dan gaya itu juga vektor. Oke. Nah, berarti masanya si balok ini berapa? Dua-duanya ini adalah 5 kg. Oke. Dan percepatan gravitasi itu adalah 9,8 meter per second kuadrat. Artinya 5 kg dikali 9,8 meter per second kuadrat itu berapa? Iya, itu adalah 49 ya. 49 kilogram meter per second kuadrat, itu artinya adalah 49 Newton. Nah, ingat, kalau hukum kedua ini memenuhi, oke. Oh iya, lupa. Di sini baloknya yang pertama itu adalah, ya, baloknya itu diam. Yang kedua ini sesuai dengan hukum pertama itu kan dia bergerak ya. Dia bergerak dengan kecepatan tetap. Oke, kecepatannya tetap nih. Ke arah kanan misalnya. Nah, kalau kayak gitu dia untuk mempertahankan posisinya untuk tetap diam, harusnya ada gaya yang melawan gaya ini, iya nggak sih? 49 Newton ini. Kalau nggak ada gaya yang melawan dia, ya dia bakal mengalami percepatan ke bawah. Dia bergerak gitu ya kan ke bawah. Wah, terus bergerak dengan, iya tadi, karena ada gaya yang ke bawah. Terusnya kalau dia diam, harusnya ada gaya yang melawan gaya ini. Oke, yang nilainya sama, ya nggak? Supaya dia tetap diam, nilainya harus sama dong. Besarnya berapa? Iya, 49 Newton. Nah, gaya yang kayak gini nih, yang berlawanan dengan permukaannya tadi, itu kita kenal sama gaya normal. Oke, ini adalah gaya normal. Gimana sama balok yang ini? Ya sama, dia juga punya gaya ke arah pusat bumi nih. Oke, gaya yang arahnya sama. Besarnya berapa? 49 Newton juga. Kenapa 49 Newton? Karena masanya sama. Ingat, coba diturunin lagi. F itu sama dengan M dikali, iya, percepatannya adalah percepatan gravitasi karena arahnya ke arah pusat bumi ya. Vektor vektor. Oke, berarti di sini adalah 5 kg juga dikali sama 9,8 meter per detik kuadrat. Jadinya adalah 49 Newton juga. Nah, kalau kayak gitu supaya dia tetap bergerak dengan kecepatan tetap, kalau misalnya dia kesini doang nggak ada gaya yang horizontal juga, horizontal lagi vertikal ke atas, gimana? Ya dia bakal gitu ya. Kalau dia bergerak ke sana gini dong, gini, set, gitu. Ya enggak gitu. Nah, berarti kalau kayak gitu ada gaya yang melawan gaya ini. Oke, gaya ini arahnya ke atas. Oke, arahnya ke atas. Nah, besarnya berapa? Ya besarnya harus sama supaya dia nggak berakselerasi ke bawah tuh. Iya, ya nggak. Nah, gitu.
F-nya itu sama dengan 49 Newton juga. Ini kita kenal sama gaya normal. Nah, kalau kayak gitu definisi gaya normal itu apa yo? Nah, udah tahu kan kayak gini. Nah, ternyata gaya normal itu definisinya adalah gaya yang tegak lurus dengan bidangnya. Oke, kalau dia bidang sentuhnya itu adalah misalnya ini, bidang miring. Oke, terus misalnya kita di sini punya balok lagi di atasnya. Oh, ternyata dia ada yang ke pusat bumi kan ke bawah gitu kan. Oke, di sini adalah F sama dengan M dikali gravitasinya tadi. Nah, G normalnya yang mana? G normalnya bukan yang ini ya. Nah, dia tegak lurus sama bidangnya. Berarti kalau kayak gitu yang mana? Iya, ke arah sana. Ini adalah gaya normalnya. Oke. Ini tegak lurus kan? 90 derajat. Oke, ini adalah gaya normalnya. Oke, sampai sini dulu ya. Yuk, sampai jumpa di video selanjutnya.